that you say, the less I know. Wherever you stray, I follow. I'm begging for you to take my hand, wreck my plans, that's my man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Smart di mana saja berada, kembali saya Aida Sain. Seperti biasa di sini saya akan mengungkap rahasia di balik tanda tangan. Episode sebelumnya kita telah membahas manik-manik dekorasi pada tanda tangan. Saat ini kita akan membahas rahasia di balik tanda tangan dengan goresan nama. Ternyata begitu banyak ragam variasi bentuk tanda tangan. Ada yang bergaris-garis, runcing-runcing seperti rumput, bergelombang, full melingkar. Ada pula yang kombinasi garis dengan lingkar. Dan banyak pula tanda tangan dengan ukiran nama. Ada yang hanya berupa inisial nama. Ada pula tanda tangan dengan nama yang terukir jelas. Bisa nama sendiri, nama keluarga, nama orang yang disayang, atau nama apapun. So, apakah tanda tangan kamu dengan ukiran nama? Seperti apa? Sekarang, seperti biasa, buat tanda tangan kamu di kertas kosong. Satu aja. Lalu disimak cermat, sambil menyimak beberapa contoh tanda tangan berikut. Yang pertama kita bahas adalah tanda tangan Bapak Proklamator Indonesia, Bapak Soekarno. Ciri khas yang jadi perhatian dari tanda tangan Bung Karno adalah awal dan akhir goresan tanda tangan. Terlihat jelas di huruf pertama dan kedua, double atau menumpuk, dan seperti disatukan tali di atasnya. Wajar bila Bung Karno mempunyai hubungan sana-sini hingga 9 orang istri. Namun hanya satu yang setia menemani sampai akhir hayat. Itu terlihat dari lingkar di akhir yang utuh membulat. Dengan pemikiran yang maju dan langkah yang mantap, walau terlihat tenang, dari huruf O ke huruf O, di akhir yang stabil, datar tanpa goresan menurun. Namun disayangkan, ada titik di akhir tanda tangan yang membuat riwayat beliau berakhir dengan pilu dan menyedihkan. Di akhir tanda tangan Bung Karno selalu memberikan garis kecil yang lepas, yang membuat nama beliau terus berkibar tanpa batas. Yang kedua, tanda tangan dengan goresan nama namun terputus di tengah, sehingga apa yang dijalani kerap kandas di tengah jalan. Dan terlihat jelas ada garis jarum yang tajam ke arah bawah. Yang sudah menyimak episode garis jarum tentu paham. Garis jarum di atas adalah kekuatan dan ketegaran. Namun, garis jarum ke bawah adalah sakit hati dan kehancuran. Saran saya, hindari goresan nama yang terputus. Cukup sekali sambung agar menjadi pribadi dengan kepercayaan diri yang penuh. Dan apapun yang dijalani akan lebih sempurna tanpa kandas di tengah jalan. Tanda tangan ini dengan nama tanpa huruf I, dengan titik di akhir tanda tangan. Walau ada kepercayaan diri dan keoptimisan, namun tuntutan akan kerap ada. Saran saya, sebaiknya hindari titik pada tanda tangan bila nama kamu tidak memiliki huruf I, dan letakkan titik tepat di atas huruf I. Namun tidak melebihi tinggi tanda tangan, agar titik bisa sebagai batu loncatan, bukan sebagai batu beban. Tanda tangan ini lumayan bagus. Kepercayaan diri dengan keoptimisan dan peletakan titik tepat di atas huruf I dengan ujung tanda tangan naik. Namun disayangkan ada portal kecil di dalam lingkar yang menjadi ganjalan atau kendala. Saran saya, jangan ada goresan yang memotong di dalam lingkar agar tidak ada ganjalan atau kendala yang berarti. Tanda tangan ini dengan masa lalu penuh kemudahan, dengan goresan melingkar seperti wadah atau kolam, yang bermakna mudah menampung keuangan. Namun, ada garis jarum yang tebal, ibarat linggis yang menembus sampai ke bawah kolam, sehingga kolam menjadi bocor. Dan di akhir tanda tangan, di saat maju ada titik yang seharusnya ada di atas huruf I, dan garis jarum kecil ibarat paku yang jadi sandungan atau hambatan. Selanjutnya tanda tangan dengan goresan nama yang terbaca jelas dengan goresan sekali sambung tanpa terputus. Tanda tangan seperti ini memiliki pribadi yang transparan apa adanya, dengan kepercayaan diri dan keoptimisan tinggi, dan apa yang dijalani kerap menghasilkan maksimal. Begitu pula tanda tangan ini, dengan goresan nama yang jelas terbaca dan sekali sambung dengan akhir melengkung seperti wadah atau kolam, dan mengarah naik membuat kemudahan dalam keuangan.
Hindari penggoresan tanda tangan seperti ini. Nama yang terlihat jelas namun begitu banyak goresan yang saling memotong, atau portal yang menutup nama. Ingin menunjukkan diri namun kerap tidak diakui. Konflik batin dan benci pada diri sendiri. Saran saya, hindari goresan portal yang saling memotong, agar ada kebebasan jadi diri sendiri, tanpa konflik batin. Sayangi diri sendiri sebelum menyayangi orang lain. Lalu tanda tangan dengan goresan nama yang ada di bawah garis melintang. Kendala yang begitu berat menekan dan terus membayangi, membuat ketidaknyamanan dan menutup diri karena merasa tertekan. Tanda tangan ini juga sangat buruk. Goresan nama yang terputus-putus, saling memotong dan menumpuk, yang membuat sering dilema dan konflik batin dirasa, dan seringkali berdebat dalam kata. Selanjutnya, tanda tangan dengan goresan nama yang terkesan simpel, namun berakhir dengan garis jarum ke arah bawah yang begitu dalam, yang berarti jatuh atau kehancuran. Logikanya, jatuh pasti ke arah bawah. Yang terakhir, tanda tangan yang termasuk bagus dengan kepercayaan diri dan keoptimisan yang tinggi. Walau ada garis portal kecil di tengah tanda tangan pada huruf X, namun semangat dan optimis tinggi yang dimiliki bisa melalui semua kendala yang ada. Dan ada penambahan garis panjang di bawah tanda tangan. Apa artinya? Kita akan bahas di next episode. Itulah beberapa contoh dari tanda tangan dengan ukiran nama. Saran dari saya, jangan membuat tanda tangan dengan ukiran nama yang terputus-putus dan saling menumpuk. Cukup sekali sambung, agar bisa menjadi diri sendiri dengan kepercayaan diri yang utuh dan bisa berkesinambungan bersosialisasi. Bentuklah kepercayaan diri sendiri sebelum percaya pada orang lain. Sekian ulasan dari saya mengenai tanda tangan dengan ukiran nama. Next episode kita akan lanjut membahas rahasia di balik garis kepemimpinan pada tanda tangan. Jika ada yang minat mengetahui lebih tentang tanda tangan, atau ingin tahu arti tanda tangan sendiri, silakan hubungi kontak dengan saya langsung, Aida Sain. See you. Salam Smart. With it, group drop.